warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimahullah, kita insyaallah lanjutkan kajian kitab yang ada di pegangan tangan masing-masing, insyaallah dipinjamkan ya. Zikir pagi, petang, dan sesudah sholat fardu menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita mulai pada siang hari ini halaman 13 ya, halaman 13, yaitu manfaat doa dan zikir. Manfaat doa dan zikir. Apa manfaatnya? Ternyata manfaatnya itu bukan cuma 1, 2, 3, melainkan beragam. Ternyata manfaatnya sangat banyak, dan tiap-tiap poin manfaat itu pun tidak ada satupun yang tidak ringan, melainkan semuanya itu sangat baik. Ya, kita baca di sini manfaat doa dan zikir. Manfaat doa dan zikir amat banyak, jumlahnya bisa mencapai 100 lebih. Akan tetapi akan kami sebutkan beberapa faedah mengingat Allah Azza wa Jalla pada bab ini. Yang pertama, doa atau zikir itu mendatangkan keridhaan Allah, yaitu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Karena Allah itu makin suka, makin ridha kepada hamba yang banyak mengingatnya, kepada hamba yang banyak meminta kepadanya. Sebaliknya kalau manusia dengan manusia itu, kita kalau sering mengingat manusia, itu akan membuat penyakit hati loh. Siapapun itu, walaupun manusia yang paling kita cintai, misalnya yang di kehidupan kita sekarang, misalnya istri. Sebaik-baik istri pun tetap ketika kita selalu ingat, itu akan membuat kita bosan atau membuat kita mengingat kekurangannya. Ya. Dan masalah meminta. Manusia itu semakin kita minta pada manusia, maka semakin membuatnya empat pada kita. Sebaliknya juga ya, kita ketika ada orang suka minta-minta sama kita, maka kita akan malas juga. Ada beberapa, mungkin ini terjadi juga pada teman-teman sekalian. Ada beberapa individu yang mungkin petugas dari lembaga donasi untuk fakir miskin atau anak yatim, itu tidak pernah menyapa kita kecuali pasti ada maksud, yaitu ngajak kita supaya donasi. Walaupun kita tahu ini benar, ini orang ini emang benar, dia petugas donasi, dan insya Allah mudah-mudahan benar. Cuman dengan intensitas yang bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu selalu ada maunya gitu. Dan ujung-ujungnya akan memberikan nomor rekening. Mungkin memang benar nomor rekening yayasan atau lembaganya. Tetapi makin lama bukan masalah ikhlas tidak ikhlas, itu kadang membuat kita itu terganggu. Ya, padahal kita tahu dia benar alokasinya. Inilah antar manusia dengan manusia. Ada hal yang wajib ya untuk bapak-bapak nih yang kita lakukan di rumah, yaitu menafkahi anak istri. Bayangkan kalau kita menafkahi anak istri, memberi uang pada istri, itu berpahala enggak? Berpahala, karena itu nafkah yang paling wajib dan paling besar. Selama tercukupi insyaallah. Kalau udah tercukupi, tidak wajib lagi melainkan sunnah. Kalau tiap hari istri kita itu minta kepada kita uang belanja, itu juga tidak enak ya. Udah mendingan berapa hari sekali, dah sepaketan langsung dikasih berapa gitu. Atau sepekan sekali atau sebulan sekali langsung. Habisin terus nanti sebulan diukur-ukur aja. Kalau tiap hari, bahkan kalau lupa pagi hari kita ngasih duit, terus habis itu di WhatsApp, habis itu pas udah di kantor di WhatsApp lagi, bang belum ngasih duit nih, transfer gitu. Kira-kira gimana? Ini yang wajib aslinya loh.
Tetapi beda dengan Allah Azza wa Jalla yang maha Al-Ghani Al-Hamid, yang maha kaya dan maha terpuji dengan segala perbuatannya. Kita kalau semakin sering mengingat Allah, itu semakin tenang hati kita, semakin mendatangkan keridhaan Allah. Kalau kita semakin meminta kepada Allah, Allah itu semakin menderma kepada kita, semakin senang, semakin sayang kepada kita. Ini beda sekali antara makhluk dengan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara manfaat doa dan zikir lebih banyak, itu akan mendatangkan lebih sering keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, manfaat doa dan zikir mengusir syaitan, menundukkan dan mengenyahkannya. Mengusir syaitan, menundukkan syaitan dalam artian bukan membuat habis itu syaitan menjadi khodam kita, bukan itu maksudnya. Maksudnya menundukkan, membuatnya tidak kuasa terhadap kita, itu maksudnya. Kalau zikir yang membuat kita punya khodam, itu pasti tidak benar maksudnya, niatannya tidak benar, atau pembuatan zikir tersebut juga tidak benar. Seperti nominal yang berlebihan, penentuan nominal tertentu. Saya ada hikayat ya. Ini di daerah mana ya? Ini namanya Mampang ya, maksudnya Mampang mungkin. Saya punya teman panitia waktu ketika itu sering diundang di JGC daerah Cilandak ya. Itu panitia. Saya dengar dari dia dan dia dengar dari temannya langsung. Temannya bercerita kalau misalnya dia dapat amalan dari seorang yang mungkin kiai atau temannya, bacalah ayat kursi sebanyak mungkin 10.000 kali atau sekitar itu. Baca ayat kursi sebanyak itu, maka kamu nanti akan memiliki kesaktian, kamu bisa terbang nanti. Baik, akhirnya dia pun memulai program bid'ah tersebut. Bukan ayat kursinya yang kita jelekkan, bukan. Tentu ayat kursi Masya Allah sebaik-baik ayat dalam Al-Quran. Tapi sampai berlebihan mengkhususkan 10.000 ayat kursi akan membuat kita sakti. Baik, dia lakukan program itu. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus makin lama makin cepat dia hitung, betul-betul telaten hitungnya dengan merem katanya. Baik, harus merem. Maka betul-betul dia sampai menuju ke 10.000 kali, hampir menuju 10.000 kali ayat kursi itu banyak loh, itu bisa seharian penuh itu. Dan bisa meninggalkan sholat kayak gitu. Dan gak boleh terputus. Akhirnya dia seperti merasa badan itu kok melayang gitu. Dan dia tidak boleh melek kecuali setelah selesai 10.000 kali ayat kursi. Pak, Anda baca 33 kali ayat kursi aja itu udah berapa waktu habis. Ini 10.000 atau sekitar itu. Maka ketika udah hampir mencapai 10.000, dia merasa badannya melayang. Dan betul ketika dia selesai 10.000 baru boleh dia melek, dia ada di atas. Dia apa namanya tuh? Ngambang ya namanya. Dia ngambang. Enggak duduk kayak gini, ngambang di atas. Dan ketika dia melek, dia langsung melihat di depan ada seorang kuntilanak. Nah, dia melihat gini, dia ngambang ini ngeliat ke depan, kuntilanak kaget, dan ketika kaget seketika kuntilanak hilang dan dia langsung jatuh. Mungkin saktinya langsung luntur gara-gara kaget. Coba jangan kaget gitu. Nah, jatuh kayak gitu. Dia merasakan sensasi rohani yang berbeda. Setelah itu kata dia mendapatkan teman, kerasa kemana-mana itu diikutin. Ya, kerasa kemana-mana itu diikutin oleh makhluk tersebut yang kadang-kadang membantu. Ini namanya bukan zikir sebenarnya, tapi pakai wiritan zikir. Cuman karena menentukan 1.000 dan itu tidak ada amalan seperti itu dalam Islam, maka akhirnya yang suka padanya adalah setan, dan setan akan membantunya. Harusnya kan zikir itu mengusir setan, bukan mendatangkan setan. Tapi beda halnya jemaah sekalian kalau misalnya dalam prosesi ruqyah. Kalau misalnya ruqyah antum baca ke orang yang punya pasien atau mungkin korban santet atau mungkin dia memang ada gangguan setan padanya, sebentar ya Pak, saya baca ya. Atau biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak nih. Allahu la ilaha illa. Langsung kesurupan dia. Langsung kesurupan terus ngamuk-ngamuk. Apakah ini benar atau tidak? Nah itu. Benar atau tidaknya itu tergantung niatan pembaca. Kalau pembaca niatannya adalah untuk menghadirkan jin supaya masuk, maka ini jangan. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sifatnya natural,
Ya kita baca, ya jinnya kemudian keseret, ya itu memang bukan rencana, maka itu nggak masalah. Jadi masalah seorang kesurupan ketika diruqyah itu nggak serta-merta salah peruqyah atau benar peruqyah, belum tentu. Dilihat dari apa maunya peruqyah ini. Ya bacakan terus sampai kemudian syaitan itu merasa kerdil dan terenyahkan dari tubuh orang ini. Tapi kalau kasus santet jemaah sekalian, santet itu berbeda dengan semata-mata jin iseng atau jin naksir atau jin nasab atau jin khodam. Itu semua model-model kasus berbeda. Ada jin iseng, ada jin nasab, ada jin qarin, itu juga ada lagi, ada jin karena maksiat, ada juga jin karena ada jin santet, sihir, itu semua beda. Mana yang paling ringan? Ringan atau tidaknya pertama itu semua Allah lah yang akan menentukannya. Dan kemudian yang paling ringan sebenarnya bergantung setelah kepada Allah, bergantung kepada kebagaimanaan si orang ini. Kalau misalnya kita udah baca ayat kursi sebanyak apapun, kalau orang ini masih memang pengen pelihara khodam, ya nggak bakal pergi khodamnya. Kalau mindset orang ini belum dibenahi, mau diruqyah kayak gimana, ya tetap aja. Kalau misalnya orang ini merasa saya ini punya khodam, berarti saya ini punya gift, punya pemberian dari Allah berupa teman, makanya saya bisa indigo. Kalau kayak gitu mindsetnya, mau antum ruqyah sampai antum nggak kerja sampai berhari-hari, itu tetap aja. Ya, jadi mengusir syaitan itu pun butuh apa? Butuh mindset selain dari doa dan zikir. Coba kalau antum ketemu jin, langsung istighfar. Gila berbuat dosa nggak pernah istighfar. Gila ketemu setan istighfar. Kok gitu? Jadi kebalik. Ketemu setan, astagfirullahaladzim, antum baca kumat kami, tapi setannya malah makin berani. Kok bisa kayak gitu? Ada yang salah di sini di diri kita. Boleh jadi bacaan kita salah. Boleh jadi kita emang ngebaca, tapi kurang percaya, makanya tetap takut, gemeteran. Coba kalau misalnya nggak mantap, yakin dan tidak takut, setan juga mikir-mikir. Wah ini beneran dibacanya, akhirnya terusir setan itu. Tapi kemudian manfaat doa dan zikir yang ketiga, menghilangkan kesedihan hati dan kemuramannya. Banyak orang kalau sedih, mereka itu apa? Melaksanakan hobi. Oke, itu bisa kadang-kadang mengusir. Tetapi tidak ada nilai pahala. Dan itu hanya sesuatu yang sifatnya temporary, bukan permanen. Kalau misalnya kita lagi sedih hati atau muram ya memikirkan apa-apa, zikir. Insya Allah itu menjadi syifa dan penyembuh kesedihan hati. Apalagi baca Quran. Tapi kalau kita hanya melaksanakan hobi, hobi itu kadang-kadang nggak mesti. Kadang-kadang bisa melenturkan kesedihan sehingga menjadi lebih ceria dan lebih enak. Itu benar. Secara psikologis ya bisa. Karena hobi itu kan melakukan sesuatu yang kita suka banget gitu loh. Ada orang hobinya kuliner, lagi sedih, dia banyak makan. Mungkin bisa, tapi coba setelah makan, ya udah, apalagi setelah itu. Paling tidur, ya kemudian sakit perut, kemudian ke kamar mandi, selesai. Nah sekarang kalau misalnya dia hilangkan kesedihan itu dengan zikir, ya. Dengan zikir dan dengan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu bisa menjadi kesembuhan untuk zikirnya, untuk sedihnya. Di antara manfaat doa dan zikir yang keempat, mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa. Ya, mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa. Ya, bisa menjadi gembira kita dan tentram jiwa kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, sungguh dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla maka qalbu itu akan tenang, tentram. Kemudian yang kelima, dengan zikir menguatkan jasmani dan rohani. Fisik seseorang bisa kuat dengan zikir. Bagaimana? Ya dengan zikir dia kan optimis kepada Allah. Sehingga kalau dia mau olahraga, mau melakukan apapun aktivitas itu lebih enak. Ya. Sekarang kalau seseorang melakukan jima saja kepada istri yang sah, itu ada zikirnya. Ya, saya tidak tahu apakah jemaah hafal semua atau tidak. Kalau belum hafal harus hafal jemaah. Coba, masa harus saya tes satu-satu. Allahumma, taunya barik lana fima razaqtana doang. Ya Allahumma, jannibni syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan kepada kami dari rezeki, yaitu anak. Ya.
Ini doa minta sama Allah. Nah, ini juga doa perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada bantuan jin atau gangguan jin ketika melakukan hubungan suami istri. Ya, bukan suatu hal yang bukan dongeng loh, terjadi pada beberapa orang perempuan jima tapi kepada jin. Suaminya lagi dinas, dia nggak tahu kalau yang datang ke rumah ini malah jin sebenarnya. Itu bisa terjadi, walaupun seolah-olah seperti khurafat, tapi itu memang bisa terjadi. Itu memang bisa terjadi. Dan ada yang lebih unik lagi. Ada seorang istri, ini ya, perlu dinotis, ini tentu bukan istri saya ya. Ada di sana di suatu tempat di Indonesia. Ada seorang istri, suaminya lagi kerja. Kemudian ada yang mengetok pintu rumahnya, ya ternyata suaminya. Dan ternyata suaminya ini serta-merta mengajak untuk berhubungan intim, jima. Maka sebagai istri ya dia layani. Nah, ketika lagi prosesi itu, istri ini kemudian membaca doa ini, Allahumma, yang disunahkan oleh Nabi SAW, Allahumma jadibna syaitan wajanibi syaitan ma razaqtana. Itu udah lagi bersenggama gitu, tiba-tiba suaminya ting hilang. Loh mana? Loh hilang langsung. Dibacain ini hilang. Iya. Ya, beneran ini pernah terjadi. Makanya besok-besok ini ibu-ibu dengar gak kira-kira? Ada ibu-ibu? Ada. Ibu-ibu kalau ngecek ini suaminya beneran apa enggak, baca ini, ya kalau hilang ya setan, ya kalau enggak hilang ya berarti suami beneran, ya. Tapi memang itu benar bisa terjadi. Karena artinya adalah, ya Allah, jauhkanlah saya dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, yaitu anak. Maka apa kata Nabi SAW kalau membaca doa seperti ini, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merezekikan, nanti kalau misalnya direzekikan anak, maka anak tersebut insya Allah akan selamat dari gangguan syaitan. Kecuali mungkin ketika ketika prosesi keluar dari rahim, itu memang sudah dipatenkan akan ada gangguan dari jin, ya. Itu memang ada. Itu secara apa? Secara gaibnya begitu. Namun kalau secara medis atau saintifik itu memang ada penjelasan. Tetapi kalau Rasulullah bilang itu memang ada colekan atau sentuhan dari syaitan, itu benar. Dalam hadis ada. Ya, dalam hadis ada. Ya, begitu. Baik, menguatkan jasmani dan rohani. Ketika kita berzikir, maksudnya berzikir ini baca doa sebelum melakukan jima atau ketika melakukan jima. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, melakukan hubungan seperti ini kan membutuhkan energi. Ya, energi. Kalau kita minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini ibadah jemaah sekalian, ini ibadah. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan terhadap kemaluan seorang dari kalian itu ada sedekah. Kemaluan, maksudnya kemaluan istri seorang dari kalian itu sedekah. Sedekah. Jadi jima itu sedekah, jima itu sedekah. Makanya disebut nafkah batin. Jima itu terhadap istri yang sah disebut nafkah batin karena itu nafkah. Itu sedekah. Kata Allah Azza wa Jalla, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, maksud istri yang sah. Istri-istri kalian adalah lahan kalian. Maka silahkan datangi lahan kalian dari arah yang kalian suka. Ya, kita kalau punya ladang, kita mau dari pintu mana saja di ladang itu, bahkan mau loncat pagar pun nggak apa-apa, ya kan punya kita ladangnya. Begitu pula dengan istri, kecuali mohon maaf untuk menjima melalui dubur itu haram. Itu haram. Bahkan dikatakan itu adalah liwat sughra, atau itu adalah homoseksual kecil, ya, homoseksual kecil. Dan tentu syaitan menyenangi hal-hal semacam itu. Ya, jadi menguatkan jasmani dan rohani dalam doa tersebut atau zikir. Yang keenam, membuat hati dan wajah berseri-seri. Ya, ahlu zikir yang benar zikirnya itu insyaallah wajahnya tuh nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik, tetapi lebih enak dipandang aja. Tapi nggak bisa dijelaskan seringkali ini, karena tidak hanya berkaitan dengan raut muka, melainkan ada sesuatu. Hati dan wajah berseri-seri. Yang ketujuh, doa dan zikir melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki. Ya, kalau misalnya kita ini pengen, dan zaman-zaman sekarang, masya Allah, rezeki itu sangat kita butuhkan, berupa harta, berupa penghasilan.
Tekanan dan pressure ekonomi sekarang itu Masya Allah. Bahkan seolah-olah sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini kok sekarang terasa agak lebih. Walaupun nggak begitu pressure-nya nggak seperti pandemi, tapi kok seperti masih belum bisa normal. Ya. Gaji pun belum naik. Kebutuhan lebih. Anak makin gede. Seorang bapak mulai makin beruban. Mulai banyak pikiran. Makin lama makin sakit-sakitan. Apalagi kalau ditambah istri yang bawel dan berfoya-foya. Wah ini udah kelar hidup loh lah kayak gini lah. Ini cepat mati nih kayaknya suami kayak gini nih. Cepat kepikiran. Ini bagaimana mengatasinya? Zikir. Zikir itu meluaskan rezeki insyaallah. Ya, zikir itu meluaskan rezeki. Baik zikir dengan salat, dengan baca Quran, dengan apapun, minta sama Allah, doa, minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi dengan zikir dan doa melapangkan rezeki, dan jangan pernah meremehkan hasil dan jangan pernah meremehkan perbuatan berdoa. Minta rezeki sama Allah. Dahulu sebagian salaf kita ada sendalnya yang talinya itu putus. Kemudian dia minta, setelah itu minta kepada Allah sendal yang baru atau tali yang baru. Itu sampai hal-hal seperti itu jemaah. Sekarang kalau apa sih kesulitan yang terjadi pada hidup kita dalam rumah tangga? Beragam. Entah soal istri begini, ada keinginan begini, entah AC yang udah rusak, entah nggak punya kipas angin, entah kulkas yang rusak, entah ada aja. Bahkan sampai hal-hal seperti tikus masuk ke rumah, itu menjadi problem bagi sebagian kita. Ya, ada aja hidup ini ada permasalahan. Hidup ini ada permasalahan. Selalu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menenangkannya dengan zikir. Kemudian kita butuh rezeki. Ya. Anak bertambah. Yang satu juga makin gede. Nanti uang pangkal sekolah itu yang menjadi nightmare bagi banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian mengeluh mau menyekolahkan anaknya di pesantren tapi uang pangkalnya besar, 20 juta. Dari mana? Uang dari mana ini? 20 juta, Masya Allah. Zaman sekarang, kemudian kata bapaknya, bisa nabung aja, sebulan bisa nabung 500 ribu aja, itu udah Masya Allah, Alhamdulillah. Pak, di sini coba dengarlah hikayat orang-orang tua kita. Mereka itu banyak yang punya anak banyak. Dan usaha mereka kadang apa? Cuman di ladang. Naik sepeda sawah. Ya, terus di belakangnya ada tanaman-tanaman ilalang dan seterusnya buat wedus, buat kambing. Anak mereka berapa? Kadang ada yang anaknya 10. Padahal cuman itu aja usahanya. Tapi kenapa kok sekarang anak-anaknya jadi sukses di Jakarta, di Jabodetabek, kerja, ada yang ini, ada yang. Coba sekarang kalau kita pikirkan ya, apa rahasia orang-orang tua zaman dulu kok bisa punya anak banyak dan anak-anaknya insya Allah mudah-mudahan ya standar lah minimal gitu, baik kehidupannya. Rahasia itu tawakal sama Allah sambil usaha. Itu. Kita itu kalau memikirkan hari esok bagaimana, sesungguhnya hari esok itu sudah dirancang sama Allah, itu aja. Tinggal kita itu mau husnuzon atau tidak sama Allah. Tinggal kita mau zikir atau doa sama Allah atau tidak. Tinggal kita salat kita dibenerin atau tidak. Rezeki itu dijamin sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan mati seorang hamba atau makhluk hidup sampai yastakmil rizqaha. Hatta yastakmil rizquha. Sampai sempurna rezekinya. Artinya selama kita masih bernafas, kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua rezeki yang Allah berikan itu Allah kadarkan dan Allah cukupkan insyaallah taala. Kalaupun dirasa ada kekurangan, mungkin itu karena dosa-dosa kita. Maka tinggalkanlah dosa dan banyak berzikir. Yang kedelapan, zikir dan doa manfaatnya menimbulkan self confidence dan menunjukkan karisma. Rasa percaya diri ini gini, istilah percaya diri ada dua maksud. Maksud yang pertama itu maksud yang diperbolehkan, maksud yang kedua maksud yang diharamkan. Seperti apa? Percaya diri itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau percaya diri di sini artinya adalah kita itu mempunyai mood booster, kita
merasa insya Allah bisa, ya. Tapi tanpa mengandalkan diri kita sendiri, maka itu diperbolehkan. Ini self confidence yang diperbolehkan. Tapi kalau self confidence ini murni percaya dengan bakat atau kemampuan diri sendiri dan enggak memperhatikan bahwasanya itu semua dari Allah, enggak tawakal sama Allah, maka ini self confidence yang diharamkan. Iya. Karena percaya kepada diri kita itu pada asalnya juga enggak boleh, karena diri kita tuh enggak bisa dipercaya. Melainkan kita harus percaya pada Allah Azza wa Jalla yang memampukan diri kita. Ya. Ada beberapa kalimat-kalimat jemaah sekalian yang sebenarnya itu enggak boleh kita itu mengucapkan seperti itu. Contoh apa? Percayakan pada proses. Enggak boleh. Jangan katakan percayakan pada proses. Ini teman-teman biasa pekerja di pabrik, menghasilkan produk tertentu. Udah ada percayakan pada proses. Enggak. Atau dalam urusan jodoh, percayakan pada proses. Tidak, percayalah pada Allah Azza wa Jalla. Proses itu makhluk. Proses itu nggak bisa dipercaya begitu aja. Karena betapa banyaknya orang yang berproses gagal. Padahal dia katakan saya percaya pada prosesnya. Percayanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala yang akan memperbaiki prosesnya insyaAllah. Ya, itu kalimat-kalimat seperti itu hindari ya jemaah. Kemudian berikutnya di halaman 14, manfaat doa dan zikir, nomor 9. Menumbuhkan cinta kepada Allah yang merupakan ruh Islam, inti agama, poros kebahagiaan dan keselamatan. Itu cintanya kita kepada Allah itu adalah ruh keislaman kita. Itu adalah inti agama kita. Itu adalah poros kebahagiaan dan keselamatan kita. Ya, menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan zikir kita tuh semakin ingat Allah, maka semakin cinta pada Allah. Karena pecinta itu adalah yang paling sering menyebut dan mengingat pihak yang dicinta. Iya, kalau antum lagi jatuh cinta, antum mesti sering ingat dia. Ya, gitu. Kalau antum lagi jatuh cinta, puber pertama, ya, di masa remaja, dikit-dikit ingat dia. Ya, begitu, itu namanya jatuh cinta. Sekarang kalau mencintai Allah, tanda-tandanya gimana barometernya? Barometernya, yaitu apakah antum sering menyebut Allah Azza wa Jalla? Apakah antum sering ingat pada Allah Azza wa Jalla? Apalagi di masa senang. Di masa senang itu orang itu jarang mengingat Allah, malah lebih sering lupa sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, ta'arraf billahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa senang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa sulit. Iya begitu. Di masa gajian kita ingat Allah. Dengan cara apa? Bisa Pak. Caranya bagaimana mengingat Allah ketika habis gajian? Pertama, ini gaji berapa? UMR 4,6 juta misalnya. Atau anggaplah 5 juta flat, 5 juta. Tanggal berapa gajian coba? Tanggal berapa? Teman-teman di sini tanggal berapa gajian? Tanggal 28? Atau beda-beda, divisi beda ini? Hah? Oh kayaknya berat, apa nggak pada gajian atau gimana? Apa volunteer semua apa sini? Tanggal 1 gitu ya? Anggaplah tanggal 1. Tanggal 1. 5 juta. Kasih ke istri berapa? Ya, ini nafkah wajibah, wajib. Dan kemudian antum punya kenal anak yatim, antum santuni anak yatim. Apakah banyak orang yang sedang kaya itu bisa seperti itu? Nggak banyak. Maka kenalilah Allah dengan cara beramal soleh ketika apa? Lagi senang, lagi kaya. Beramal soleh itu, orang lagi kaya itu beramal soleh itu susah Pak. Karena banyak orang itu kufur nikmat, enggak bersyukur. Ya. Makanya banyak tokoh-tokoh, artis, pejabat, ketika udah tinggi namanya, makin jauh dari Allah, makin malas belajar agama. Sholat bahkan mulai ditinggalkan. Boleh antum lihat jemaah, boleh antum lihat bahkan teman-teman sendiri di kantor sendiri misalnya. Dulu awal-awal masuk polos, rajin, kalimatnya Masya Allah. Makin lama, makin gampang, makin Allah permudah di kantor. Mulai kemudian, ya mulai longgar ibadahnya. Lihat, ketika orang tuh senang itu kebanyakan malah apa? Malah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka zikir itu menumbuhkan cinta kepada Allah. Ketika kita senang, jangan lupa berzikir.
Lihat Nabi SAW dan para sahabatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah Ta'ala dan juga Fathu Makkah, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ini menyenangkan jemaah, menyenangkan sekali, Masya Allah. Tapi apa kata Allah? Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah, pujilah Allah Ta'ala, istighfarlah. Loh, senang kok disuruh zikir, disuruh ingat Allah. Iya, karena betapa banyaknya orang itu tenggelam dalam euforia kesenangan, kemudian lupa akan Allah. Taib. Belakangan ini Indonesia menang nggak, Pak? Lawan apa, Pak? Coba saya cari di Google Indonesia. Yang ketemu bola nggak kira-kira? Biasanya kalau saya nyari tempat kota, yang ketemu malah klub sepak bolanya. Coba Indonesia. Oh enggak. Yalah apa nih? Sekarang nih ya, Indonesia vs, saya gituin aja, Indonesia vs Vietnam. Saya nggak hafal sih, saya nggak ngikutin soalnya. 2 hari yang lalu ini 2-1 Garuda Asia ke semifinal. Ya. Taib, pecinta sepak bola Indonesia kan senang. Sekarang saya tanya, kalau misalnya di stadion misal GBK, Gelora Bung Karno, saya nggak tahu di mana, pokoknya di mana itu, berapa ribu orang nonton sepak bola ya gitu. Kemudian jam berapa nggak tahu, maghrib atau asar atau isya, pada sholat nggak? Nah, itu pertanyaan penting tuh. Pada sholat nggak? Kemudian ketika setelah menang mereka euforia. Ya, setelah itu mereka bergembira. Apakah rata-rata mereka habis itu berzikir istighfar? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang disenangi apa? Terceplosnya bola ke gawang, menang, mengharumkan nama negara. Pertanyaan saya, apakah ini akan dibawa ke akhirat? Wallahi tidak akan. Melainkan amalanlah yang akan dibawa ke akhirat. Ya. Amal yang akan dibawa ke akhirat. Kemudian orang-orang pada senang. Senang dan lupa akan Allah Azza wa Jalla. Itulah mengapa orang ketika senang diberikan oleh Allah kenikmatan pada lupa. Pada lupa. Ya, maka berzikirlah, karena itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. 10. Zikir dan banyak doa. Banyak doa dan zikir menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah, sehingga memasukkan seorang hamba ke dalam ihsan. Maka ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Tetapi bila ia tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah pasti melihatnya. Jadi kalau banyak zikir, itu menumbuhkan perasaan Allah itu selalu melihat dirinya. Ya, 11. Banyak zikir membuahkan ketundukan berupa kepasrahan diri kepada Allah dan niat kembali kepada Allah. Ketundukan berupa kepasrahan diri kepada Allah dan niat kembali kepada Allah. Masya Allah. Selagi dia banyak bertaubat dengan menyebut nama-nama Allah, maka hatinya selalu ingat kepada Allah. Sehingga Allah menjadi tujuan mengadu serta tujuan kembali baginya. Juga sumber kebahagiaan dan kesenangannya. Tempat bergantung pada saat senang ataupun ketika mendapat bencana dan musibah. Subhanallah. Kalimat yang Masya Allah, jemaah sekalian. Jadi Allah sebagai tujuan kita mengadu kepadanya. Jadi Allah sebagai tujuan kita itu bersimpuh padanya. Allah sebagai tujuan ketika kita sholat malam, menghentikan segala aktivitas apapun itu untuk menghadapnya, mengadu padanya atas segala kegelisahan dan kesusahan yang kita rasakan. Itu buah dari zikirnya. Dan menjadikan Allah Ta'ala sebagai pencipta atau sumber kebahagiaan dan kesenangan kita. Ini titik yang tidak mudah kita sampai padanya. Padanya kita bergantung saat senang ataupun ketika sedang dapat musibah. Banyak orang yang dapat musibah dekat sama Allah, banyak, itu wajar. Dan memang semestinya begitu. Tapi sekali lagi pas saat senang, nggak banyak orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla.
Ya. Jadi kepasrahan diri kepada Allah itu nilainya sangat tinggi jemaah sekalian. Sekarang saya boleh tanya nggak Pak, siapa yang anaknya lebih dari 3? Boleh tahu nggak Pak? Ada nggak? Tolong. Lebih dari 3 Pak anaknya? Ada Pak? Nah, sekarang nih right now yang di sini ada nggak anak yang lebih dari 3? Type. Yang ada nggak yang nggak anaknya nggak lebih dari 3 deh? Istrinya lebih dari 1 ada? Hah? Malah ketawa gimana? Itu mungkin keinginan yang tertunda mungkin. Lebih dari 3 ada anak Pak? Oke, lebih dari 4 ya. Mungkin lebih dari 3, 4. Saya ada 5 mungkin misalnya gitu, enggak? Hah? Begini Pak. Suatu ketika ada 3 salaf, yaitu kalau nggak salah 2 orang ini sahabat Nabi dan satunya tabi'in. Saya lupa nama-nama beliau-beliau ini, wallah. Tapi saya belajar dari beliau-beliau ini, salaf kita ini di zaman 2 orang sahabat dan 1 orang tabi'in. Sebentar lagi ini insya Allah cerita terakhir insya Allah. Dari ketiganya berkumpul ngobrol dan 1 orang kemudian bilang, ayo apa yang kalian harapkan, minta pada Allah untuk masa depan. Sebutkan apa yang kalian inginkan di masa depan. Maka mereka pun bilang, antum aja dulu dah. Coba antum apa? Saya pengen menguasai ini, misalnya negeri ini. Maka dihikayatkan suatu ketika nanti benar apa yang dia cita-citakan, menguasai ini. Kemudian orang kedua, salaf kita yang kedua, saya lupa apa yang kedua itu, nggak begitu memperhatikan. Ya, oke, itu yang kedua. Akhirnya dia menyebutkan apa yang dia cita-citakan dan harapkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dia mendapatkannya di dunia itu. Yang menarik bagi saya ini, yang menarik bagi anak pribadi ini, orang ketiga ini, saya lupa apakah beliau seorang sahabat atau tabi'innya, saya lupa. Adapun saya ingin menikahi Fulanah binti Fulan dan Fulanah binti Fulan. Itu nggak tahu apakah ketika itu beliau sudah punya istri apa belum, tapi ngomong kayak gitu. Suatu saat saya akan menikahi Fulanah binti Fulan dan suatu saat saya juga akan menikahi Fulanah binti Fulan. Ingat ya, salaf ketika bicara ini berarti maksudnya apa? Pengen nikah gitu suatu saat. Dan yang disebut nama-nama ini bukan istri orang, bukan bahasa kita sekarang kutunggu jandamu. Nggak boleh ngomong kayak gitu ya, kawan. Kutunggu jandamu itu kalimat yang tidak boleh, karena dia mengharapkan istri orang supaya apa? Supaya cerai, supaya mati suaminya. Nggak boleh. Kalau dia udah nikah, udah biarin aja dia hidup sama suaminya. Nggak usah kutunggu jandamu, karena masih banyak janda-janda available sekarang, ready stock dan akan restock terus selalu, apalagi habis pandemi ya. Gak boleh ngomong gitu. Tapi ketika orang ini free, atau perempuan ini free, saya ingin menikah dengan Fulanah binti Fulan dan Fulanah binti Fulan. Dan ternyata pada waktunya terjadi itu, bisa menikahi Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan. Ya. Itu salaf kita tuh kuat, punya azam kuat untuk ibadah, karena nikah ibadah. Tadi pagi saya isi pengajian untuk perusahaan madu di Bekasi. Ya. Sebenarnya saya ini cukup capek Pak sebenarnya, karena dari subuh pun kajian rumah, kemudian duha kajian lagi, sekarang ada kajian lagi, dan nanti maghrib saya harus ke Jati Bening. Makanya ada ngelihat antum tuh tidur, kita mudah-mudahan sama-sama umumnya kita puasa Asyura, mudah-mudahan ya, insyaallah semoga Allah menerima amal kita. Tapi ngeliat antum tidur cemburu, kenapa hanya antum yang bisa tidur di sini? Kenapa enggak ana gitu? Kita sama-sama capek Pak, beneran. Tapi tadi pagi, tadi duha, ada seorang anak tanya, siapa bujang di sini? Nah, banyak bujang, tapi anak pilih Fulan. Anak tanya antum, ada seorang, jadi kan ketika itu kita sedang membicarakan, masya Allah, sedikit lagi, kita sedang membicarakan tentang hadis istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Taib, ada antum
Misalnya, akhi antum nih, sang bujang, antum si bujang. Ditawarin sama seluruh teman antum, suruh nikah sama fulanah ini. Dia kaya, cantik, orang tuanya udah tua. Saya bilang gitu. Ya, teman-teman antum menyuruh, tapi dia belum bisa baca Al-Quran. Sedangkan antum pengen punya istri yang bisa baca Al-Quran. Artinya antum kurang serak sama perempuan ini, walaupun kaya dan cantik. Ya. Atau semua teman antum menyuruh antum udah nikah aja sama dia cantik, kaya, orang tuanya tua dan seterusnya. Taib. Sementara antum gak begitu mau sama perempuan ini. Dan ada perempuan-perempuan lain yang sudah menunggu antum. Antum pilih mana? Bukan menunggu antum. Ada perempuan-perempuan lain yang bisa antum juga cari. Ya. Gak menunggu antum, gak ada yang menunggu antum. Antum pilih mana? Mungkin yang lainnya setia kata dia gitu. Gak, perempuan lain antum cari mereka kemudian gak ada yang mau sama antum. Ya udahlah Ustaz, anak terpaksa sama yang tadi yang kayak cantik. Walaupun hati anak gak serak, anak bilang salah antum. Antum laki-laki. Kalau perempuan ini yang antum cari, yang antum kejar, ada perempuan yang antum kejar, dia gak suka sama antum laki-laki, bikin dia suka sama antum. Anak bilang gitu. Kejar dia. Kalau emang menurut antum dia adalah yang terbaik buat antum. Anak bilang gitu. Karena salaf kita itu kayak gitu. Kalau dia nyebut pengen nikah sama fulanah, insya Allah suatu saat akan nikah. Begitu. Dan salaf kita itu rajin berzikir, banyak berzikir, dan mereka makanya hatinya kuat untuk merespon apa yang mereka azamkan. Ya. Dan mereka tawakal. Punya istri berapa, anak berapa, Anas bin Malik berapa tuh didoakan Rasulullah SAW supaya banyak anaknya, berkah hartanya dan seterusnya. Akhirnya anaknya banyak, istrinya sekian, bahkan keturunannya bisa sampai 100 lebih. Anas bin Malik. Ya, kalau kita pikir dari mana duit gitu kan? Ya. Tapi jemaah sekalian, tawakallah sama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Taala akan memudahkan rezeki kita insyaallah taala, dan banyak berzikir. Ya, banyaklah berzikir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.